perselisihan. Kalau perkara fikih banyak. Wa ijma'us salafis salih, dan ijma'nya para salafus salih. Ini masdar sumber pengambilan akidah kita. Dipertegas dengan poin kedua. Athani, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib qabuluhu wa in kana ahadan. Yang kedua, ini mempertegas tentang sunnah. Kullu ma sahha, semua yang valid, yang benar, min sunnati Rasulillah, dari sunnah, dari ajaran. Sunnah di sini ajaran ya, bukan yang dinyatakan sebagai sunnah hukumnya, bukan. Sunnah ini adalah ajaran Rasulullah, apapun status hukumnya, mau wajib, mau sunnah, mau apa, pokoknya itu diajarkan oleh Rasulullah, maka wajib qabuluhu, wajib diterima. Wa in kana ahadan, walaupun masuk kategori hadis ahad. Jadi pembagian hadis tadi menjadi ahad dan mutawatir itu tujuan utamanya adalah bukan untuk memilah-milah yang boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah harus mutawatir. Kalau ahad nggak boleh, bukan untuk itu. Ahlus sunnah tidak pernah menyikapi hadis ahad dengan cara seperti itu. Itu adalah ciri khas ahlul bidah. Dan untuk tujuan itulah mereka seringkali menggunakan ini hadis ahad. Ini masuk kategori hadis ahad. Adapun klasifikasi hadis dalam ilmu mustalah menjadi ahad dan mutawatir, itu tujuannya bukan untuk diperlakukan secara diskriminatif tadi. Enggak. Karena apa? Ini panjang kalau kita mau bahas ya. Pertama, karena definisi mutawatir itu enggak ada kesepakatan juga di kalangan ahlul hadis. Mereka yang bahas mustalah itu mutawatir itu batasannya berapa? Kalau Suyuti fi Alfiyati, wa ma rawahu 'adadun jammun yajib. إحالة اجتماعهم وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا ب10 وهو لدي أجود وقيل ب12 أو 20 وقيل 40 أو 70. Apa yang diriwayatkan oleh adadun jam, jumlah yang banyak, yajibu ihalatu ijtima'ihim 'alal kadzib, yang secara logika nalar jumlah yang banyak ini mustahil kalau bersekongkol untuk bohong semua. Ada sekian banyak orang, banyaknya berapa nanti akan dirinci. Yang satu dari Madinah, yang satu dari Basra, satu dari Syam, satu dari Mesir, satu dari Andalus, satu dari Mekah. Kok menyampaikan sesuatu yang sama? Ketemu di mana mereka? Tidak mungkin mereka bisa ketemu bareng, bersepakat membuat permufakatan jahat, tidak mungkin. Secara nalar zaman itu tidak mungkin. Fal mutawatir, maka itulah yang dinamakan al mutawatir. Wa qaumun haddadu, sejumlah orang memberikan batas, jumlahnya berapa? Di 10 minimal. Kata Suyuti, wa huwa ladayya ajwad, pendapat ini yang paling baik menurutku, menurut Suyuti. Wa qila bi 12, enggak, 12 minimal. Aw 20, 20, wakil 40, 40, atau 70. Tidak ada ijma. Menurut yang berpendapat mutawatir itu minimal 70, tinggal berapa biji hadis mutawatir? Ya, bisa dihitung jari. 70 itu dalam setiap tabaqat loh. Sahabatnya minimal 70 orang yang meriwayatkan. Tabi'innya minimal 70 orang. Tabi'in terus sampai dia dicatat oleh para pengumpul hadis. Dan yang nyatat juga minimal 70 orang. Lah pada hadis kayak gitu di dunia ini. Yang teh ajaran Islam kalau caranya kayak gitu habis. Tidak tersisa sunnah Nabi, semuanya jadi ahad. Kecuali mungkin hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu. Ini tinggal itu toh hadisnya. Kita bagaimana mengamalkan sholat, mengamalkan yang lain-lain.
sendiri khilaf kok mau dijadikan dalil gimana? Nah, belum lagi definisi mutawatir. Mutawatir ini harus bisa menimbulkan kesan kita langsung yakin terhadap apa yang disampaikan. Nah, ini kan nisbi banget. Nisbi banget. Kadang berita satu orang kita sudah yakin. Kadang 10 orang bilang, kita juga nggak percaya. Apa sih yang disampaikan kan? Apa dulu yang disampaikan dan siapa yang menyampaikan? Walhasil, pembagian ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk yang ini harus kita terima karena mutawatir, yang ini boleh terima, boleh tidak karena ahad. Ya. Pokoknya dinyatakan sah oleh ahlinya, syaratnya ahlinya yang merasa valid, maka dia wajib diterima walaupun statusnya adalah hadis ahad. الثالث المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجه من الأئمة ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. Rujukan kita, narasumber kita dalam memahami Alkitab was Sunnah adalah an-nususul mubayyinah laha. Nas-nas yang memang menjelaskan, baik nas Al-Quran yang mentafsirkan ayat yang lain, atau hadis yang menafsirkan ayat, ya, atau hadis yang menafsirkan hadis. Mungkin juga ada ayat yang menafsirkan hadis, Allahu a'lam. Anda tak tahu. Tapi yang jelas ayat menafsirkan ayat ada, hadis menafsirkan ayat ada, hadis menafsirkan hadis juga ada. Itu yang pertama. Dan fahmus salafus saleh ini juga rujukan kita, bagaimana para salaf memahami. Jangan sampai muncul pemahaman yang tidak dikenal oleh para salaf terkait Al-Quran dan Sunnah. Muncul pendapat baru, benar-benar baru. Kalau muncul pendapat yang benar-benar baru dan nggak bisa dikompromikan, itu mesti keliru. Karena konsekuensinya ayat ini atau hadis ini baru dipahami setelah generasi terbaik berlalu. Kalau begitu konsekuensinya mereka ini semua mati tak sebelum memahami ayat dan hadis ini. Berarti para sahabat Rasulullah, para tabi'in semua tidak mendapatkan hidayah terhadap pemahaman yang benar terhadap ayat ataupun hadis tersebut. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi tidak boleh memunculkan pendapat baru yang tidak dikenal sama sekali dalam menafsirkan ayat maupun hadis. Ya. Yang berkonsekuensi bahwa pemahaman salaf itu berarti salah. Yang benar adalah pemahaman yang sekarang ini. Tapi kalau tidak ada konsekuensi seperti itu, tidak bertentangan dengan pemahaman yang pernah dijelaskan oleh para salaf, ya silahkan. Ya silahkan. Nah, tidak boleh itu kalau sampai muncul penafsiran atau pemahaman baru yang bertentangan dengan pemahaman salafus saleh. Padahal nasnya ini adalah nas Quran maupun hadis. Baik. Wa man sara ala manhajih, dan pemahaman orang-orang yang mengikuti manhajnya as-salafus saleh minal a'immah. Wala yu'arad ma thabata min dzalik bi mujarrad ihtimalat lughawiyyah, dan tidak boleh menentang nas-nas Al-Quran maupun sunnah maupun pemahaman yang sudah jelas-jelas dipegang oleh para salaf dengan cara ini secara bahasa masih bisa kok diartikan yang lain. Nah, nggak boleh. Kemungkinan lughawi itu tidak boleh menjadi alasan untuk menentang, menyalahkan, ya, menyalahkan pemahaman para salaf maupun nas. Ya. Nah, الرابع أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. Pokok-pokok din
dasar-dasar din itu semuanya udah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang boleh menciptakan suatu yang baru dalam agama, dan dia mengklaim ini bagian dari agama, padahal itu baru dan tidak ada asal usulnya, tidak bisa dilacak pondasinya, nyumbernya kemana. Ini yang membedakan antara bid'ah dengan masalah mursal. Kalau bid'ah memang tidak ada dalilnya secara spesifik dan tidak juga sesuai dengan dalil-dalil secara umum. Tapi kalau masalah mursalah, dalil secara spesifik juga nggak ada, tapi sesuai dengan dalil-dalil secara umum. Jadi dia masih bisa dirunut gitu. Oh, larinya ke sini nih. Contohnya ini apa nih? Mikrofon dipakai adhan. Termasuk bid'ah ataukah masalah mursalah? Masalah mursalah. Yang memahaminya sebagai bid'ah itu orang yang tidak paham terhadap hakikat bid'ah. Karena nggak ada orang yang mengklaim mikrofon ada minat din. Ada. Nah, ini cuma wasilah, sarana. Dulu sebelum ditemukan mikrofon, bagaimana cara orang mengumandangkan adzan? Naik ke tempat yang tinggi. Dipilihkan muadzin yang suaranya jahuri, lantang, keras. Ya. Bahkan disunahkan untuk tolah-toleh ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tujuannya apa? Dipilihkan muadzin yang lantang, naik ke atas, ya agar suara adzannya bisa terdengar lebih jauh. Nah, berkembang teknologi, diciptakanlah pengeras suara. Muadzin di dalam masjid masuk ke ampli, begini ada speakernya, tersiar kemana-mana. Ini wasilah sesuai dengan dalil-dalil umum. Memang secara spesifik nggak mungkin ada dalilnya. Adzanlah gunakan pengeras suara, nggak ada. Tapi secara dalil-dalil yang lain ini, kenapa Nabi mengangkat Bilal? Karena dia suaranya merdu dan lantang. Kenapa disuruh naik ke atas? Biar terdengar. Berarti intinya adalah bagaimana panggilan adzan ini terdengar sejauh mungkin. Sesuai kan berarti dengan ini bukan masuk bid'ah, tapi masuk kategori maslahah mursalah atau al-istihsan. Kenapa dirumuskan ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu mustalah hadis, usul fiqh? Gak ada di zaman Nabi. Ya memang gak ada. Karena mereka belum butuh dengan ilmu-ilmu itu. Langsung belajarnya dari lahir ceplok udah bahasa Arab. Gak ada yang lahan, ngapain belajar nahwu saraf? Ya. Wong mereka langsung lihat Rasulullah nyampaikan, ngapain belajar mustalah? Gak perlu ada mustalah. Usul fiqh, mereka melihat dan mendengar dan mempraktekkan secara langsung, tahu kronologinya, udah langsung paham. Gak perlu itu semua. Ini tidak masuk bid'ah, ini masuk masalah mursalah. Jadi nggak hanya dia itu tidak dikenal, tapi tidak memiliki pijakan dan dukungan dari dalil-dalil yang sifatnya umum. Baru itu yang harus kita waspadai. Jadi usuluddin kulluha qad bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin an yuhditsa syai'an. Tidak boleh dia mengkreasi sesuatu kemudian mengklaimnya sebagai bagian dari din. Kalau dia tidak mengklaim sebagai bagian dari din, ya itu urusan lain. Tapi kalau ini dianggap ini bagian dari din, kok nggak ada rujukannya sama sekali? Nah, ini berarti nggak benar. Nah, al-khamis التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فلا يعارض شيء من الكتاب والسنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك. Nah, kemudian salah satu kaidah dalam bermanhaj adalah taslim lillah, pasrah, terserah Allah. Allah mau bilang apa
Allah mau menetapkan aturan apa, mau melarang apa saja, mau menghalalkan apa saja, mau mewajibkan apa saja, mau menyunahkan apa saja, mau memubahkan apa saja, maupun Rasulnya, terserah. Saya manut. Itu manhaj ahli sunnah itu kayak gitu. Menurut ahli sunnah, namanya aja ahli sunnah, ahli terhadap sunnahnya Rasulullah. Jadi dia ini cinta mati terhadap sunnah. Sunnah dalam pengertian apa tadi? Ajaran. Ya, meliputi yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah alias mustahab, atau apa saja yang dianggap boleh oleh Rasulullah, atau apa saja yang dimakruhkan atau yang diharamkan, dia akan berpegang teguh dengan itu semua, dengan masing-masing konsekuensinya. Pasrah gitu. Allah mau bilang begini, terserah Allah, saya bisa manut, saya percaya. Allah mengharamkan begini, sami'na wa ata'na. Hatta kamu nggak tahu alasannya apa, nggak wajib saya tahu alasannya apa, karena saya nggak punya banyak ilmu untuk mengetahui semua alasan dan hikmah dibalik ketetapan Allah. Seperti jadi HP itu tadi. Ya. Jadi sebetulnya manusia ini harusnya kalau beriman kepada Allah itu seperti kalau dia membeli sebuah produk dengan merek terkenal. Dia tidak akan cerewet. Tidak akan cerewet. Ini mereknya apa? Apel dicokot. Apel bekas, apel peruak. Udah terkenal, produknya dia berkualitas. Ya seseorang beli dia merem. Berapa Pak harganya Pak? 15 juta. Oh ya maklum Apple. Apple mahal memang. Karena dia memang nggak bisa dibandingkan dengan yang harganya 4 juta, 5 juta, beda. Ya, saya punya 2 tablet. Hadiah semua sih, nggak pernah beli. Yang satu harganya 4 jutaan. Dipegang berat gitu memang. Berat tapi speknya jauh dibandingkan yang harganya ya mungkin belasan ya. Pegangnya ringan tapi kinerjanya Masya Allah. Nah, memang beda. Kita nggak pernah mempermasalahkan dan banyak hal kita belum tahu. Ini kok bisa begini, bagaimana? Ini apa namanya aplikasi ini fungsinya apa? Kita nggak pernah cerewet untuk menanyakan satu persatu kenapa ada aplikasi ini di sini. Kenapa kok bentuknya harus kotak? Kok nggak oval, kok nggak bundar, ya, atau panjang seperti pensil misalnya. Ada yang pernah protes gitu ketika dia membeli sesuatu? Nggak ada. Dia sudah beriman, dia percaya. Dibuat seperti ini pasti ada fungsinya, pasti ada gunanya. Walaupun saya nggak tahu, nggak harus saya tahu dulu. Kalau kita dituntut untuk tahu satu persatu baru beli, dijamin nggak ada orang beli. Betul gak? Betul. Berarti kan kita ini lebih banyak bertumpu pada kepercayaan kita terhadap merek itu daripada pada ilmu kita. Ya. Berarti kenapa ketika berkaitan dengan Allah nggak begitu caranya? Kenapa kok ada aturan begini ya Allah? Nggak masuk akal menurut anak. Nah ini siapa ya? Seberapa hebat akal antum kok ingin mencerna segala sesuatu? Kenapa kok dibolehkan laki-laki menikah lebih dari satu? Kan kesian dong istrinya yang dimadu. Tidak boleh ada pertanyaan seperti ini. Anda mau senang mau nggak senang, artinya begini. Jadi kalau pertanyaan itu fungsinya untuk menentang nggak boleh. Tapi kalau ingin mencari tahu, setelah dia menerima silakan. Cuman tidak wajib dia tahu. Kadang dia tahu, kadang dia tidak berhasil mendapatkan ilmunya. Yang penting pastikan dulu dari Allah atau bukan itu aturan. Kalau dari Allah udah terima dulu. Masalah tahu hikmah nggak tahu hikmah itu urusan lain. Karena wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kalian nggak diberi ilmu kecuali sedikit. Baik. Zahiran wa batinan. Zahir batin kita harus pasrah.
Jadi pasrah secara zahir itu dengan tunduk, tidak menentang, lisannya juga tidak protes. Batin ya percaya, menerima, legowo. Ada orang yang tunduk zahirnya, mendustakan secara batin, munafik. Laisa di muslim. Ada yang percaya dalam hati tidak mau tunduk, kafir. Percuma juga. Cuma dalam hati tidak diwujudkan secara lisan, laisa di muslim. Ya. Baik. Wala yu'aradu syai'un minal kitab. Tidak boleh ada sebagian sedikit pun dari Al-Quran maupun Sunnah ajaran Rasulullah SAW yang sahih ditentang menggunakan analogi, pakai kias, wala dzauq atau pakai selera. Saya kok tidak srek ya, tidak srek ya, hebat banget. Apa wewenang Anda untuk srek atau tidak srek? Tahu srek? Tahu nggak? Ya soalnya saya nggak tahu bahasa Lombok teman, soalnya bahasa Solo. Jadi srek itu maksudnya tidak mantap. Srek itu mantap. Saya kok tidak mantap ya dengan kebenaran ini. Nggak bisa itu di sini. Ya. Itu namanya dzauq. Ya, selera gitu loh. Saya kok kurang cocok ya. Tidak ada itu kata-kata kurang cocok itu tidak ada. Kalau sudah jelas dari Allah jelasnya cocok tidak cocok, Anda harus terima dengan lapang dada. Bukan masalah cocok-cocokan. Ya, kalau cocok-cocokan, akidah tauhid itu tidak cocok buat orang musyrik. Orang Quraisy tidak ada yang cocok dia jadi untuk la ilaha illallah, tidak ada yang cocok buat mereka itu. Tidak ada yang cocok untuk larangan minum khamr, larangan zina, larangan macam-macam riba. Tidak ada yang cocok buat mereka. Emang bukan masalah cocok atau tidak cocok. Wala kashfin, kashf itu merasa dapat wangsit. Ini bahasa istilah orang sufi. Mukasyafat, sesuatu yang gaib ditampakkan untuk dirinya. Wah, saya melihat bahwa nanti yang namanya sholat itu akan membahayakan. Berdasarkan terawangan saya, itu kasyfnya. Nah, bisa kayak gitu kok buat nolak Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh itu semua dijadikan sebagai alasan untuk menentang. Wala qaulu syaikhin, ucapannya syekh, ucapan ulama yang bertentangan. Kok ulama bisa menentang? Ya mungkin dia tidak ngerti sunnah itu. Karena kan dia tidak harus seorang dianggap alim itu menguasai semua sunnah Rasulullah. Kalau cuma menghafal Al-Quran banyak. Yang sulit adalah yang menguasai sunnah. Karena sunnah ini banyak banget. Tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim dirinya saya tahu semua sunnah Nabi, tidak ada. Ya. Imam Az-Zuhri pernah mendengar sebuah hadis. Sebuah hadis disampaikan kepada Al-Imam Az-Zuhri, wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Quraisy. Orang yang pertama kali diberi tugas resmi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis Nabi. Wafat tahun 123 atau 24 atau 25, ada khilaf Hijriah. Alias sekali berbeliau. Imam min a'immatil hadis. Disampaikan kepada yang sebutir hadis, dia bilang gini, kok ana nggak pernah dengar ya hadis ini ya? Apa kata yang menyampaikan hadis? Aqulul ahadits sami'ta? Emangnya semua hadis ini sudah dengar? Jawabannya kayak gitu. Oh enggak. Anas separuhnya. Qala arju. Mudah-mudahan. Ij'al hadza fi nisfil akhir. Anggap hadis ini separuh yang ente belum pernah dengar. Jangan kemaki ente. Bahasanya jangan sok kamu. Saya kok tidak pernah dengar ya hadis ini. Ya itu bukan dalil. Lah Anda ini siapa emangnya? Ya. Jadi nggak bisa. Kaulnya syekh, pendapatnya seorang syekh dijadikan sebagai alasan untuk menentang suatu hadis. Kalau sudah jelas hadis yang mengarahnya ke sana, syekhnya tidak mengarah ke sana,
tanpa dia menyebutkan alasan. Ini loh ya. Kalau dia itu menyebutkan alasan yang itu lebih kuat, dia punya dalil sekian banyak, ini bukan berarti menentang hadis dengan ucapan syekh, enggak. Tapi kita memahami hadis ini sesuai dengan hadis-hadis lain. Walaupun zahirnya begitu, zahirnya melarang, artinya mengharamkan atau memakruhkan nih. Nah, kalau kita cocokkan dengan hadis-hadis lain, ternyata tidak mengharamkan tapi memakruhkan, karena Rasulullah juga pernah begini. Ini bukan itu yang kita bahas. Tapi ada syekh atau ada kiai atau ada tuan guru atau ada ustadz berfatwa, menurut saya tidak apa-apa. Loh, hadisnya jelas ustadz. Tidak boleh kemudian dia tetap mengikuti pendapat ustadznya setelah jelas hadis atau ayatnya. Itu yang dimaksud ya. Wala imam, walaupun imam. Jadi yang lebih lagi dari sekedar kiai, imam minal a'immah yang dikenal sebagai ahlul ijtihadil mutlaq, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Al-Auza'i, dan yang lain-lain yang banyak sekali, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Ini kelasnya kelas imam. Jauh di atas ustaz, di atas kiai, di atas doktor, di atas ulama-ulama yang ada hari ini. Mereka ini semua masuk kategori muqallid, bukan mujtahid mutlak. Kalau mereka ini mujtahid mutlak, pencetus madhab-madhab yang ada. Dan madhab itu adalah cara memahami dalil. Tujuan mereka sama, mengamalkan dalil tujuannya. Cuman ada yang ini, ada yang begitu. Itu pun juga nggak boleh menjadi alasan kita untuk menolak as-sunnah as-sahihah as-sabitah. Baik, berikutnya السادس العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا وعند توهم التعارض يقدم النقل. Akal yang jelas, yang gamblang, logika yang nyata itu senantiasa selaras dengan dalil yang sahih. Ya, hadis sahih, kalau ayat mesti sahih ya. Hadis lah yang dimaksudnya. Hadis yang sah, yang valid, walaupun derajatnya tidak sampai sahih tapi hasan. Asalkan disepakati loh ya. Disepakati sebagai hadis hasan bahwa minan naql sahih. Daiman wa abadan yuwafiqul aql sahih. Ya, tidak mungkin itu bertentangan. Hal-hal yang dianggap qat'i secara naqli dengan qat'i secara akli tidak mungkin tabrakan. Kalau ada yang menganggap ini kontradiksi, itu anggapan dia. Itu nisbi, karena dia tidak bisa mengkompromikan aja. Itu loh masalahnya. Bukan pada hakikatnya bertentangan. Bukan. Dia tidak bisa melihat titik temunya di mana, kecocokannya di mana. Dia nggak bisa melihat. Bukan pada hakikatnya itu sesuatu yang bertentangan, bukan. Dan ketika ada asumsi ini kok kontradiksi, mana yang harus didahulukan? Akal, hukum akal ataukah hukum dalil? Adalah hukumnya dalil. Karena akal tadi penuh dengan keterbatasan dan konsekuensi dari seseorang itu percaya, ya dia tidak boleh banyak mempersoalkan hal-hal yang dia belum paham. Kayak tadi itu loh. Percaya enggak sama kualitas produk ini? Percaya, ya sudah. Percayakan saja. Tidak perlu kamu tahu sekarang jelimet komponen-komponennya ini apa fungsinya, tombol ini, lubang ini, nggak perlu. Tidak mungkin antum bisa belajar itu semua juga. Ya enggak? Terlalu banyak ilmu yang kita harus kuasai supaya kita bisa memahami bagaimana sebuah HP itu bisa berfungsi. Banyak banget itu ilmunya. Ada ilmu IT-nya, ada elektronya, ada kimianya untuk bikin baterai, ada ilmu desainnya. Ya. Tidak mungkin dibuat oleh satu orang. Banyak orang yang menciptakan, berpartisipasi.
Dan masing-masing mungkin tidak menguasai ilmu yang lain. Ahli IT suruh bikin layar sentuh, gimana caranya? Wah, itu bukan bidang saya. Saya software bisa. Tapi bagaimana supaya layarnya kalau disentuh tik dengan jari dia respon, dengan besi nggak respon dia. Nah itu ahli apa itu nanti elektronya, atau bagaimana menciptakan layar yang nggak gampang tergores. Nah itu kimia itu yang ngerti gitu. Bagaimana menciptakan baterai yang tahan lama, dicas sebentar sudah full tahan berjam-jam. Nah itu pakar kimia. Bagaimana menciptakan desain yang enak. Nah itu desainernya. Kita nggak saling tahu, masing-masing dengan speknya, menghasilkan sebuah produk dibeli sama orang-orang awam kayak kita ini. Lah awam kok mau protes? Gitu loh, ente itu diam aja, awam kok protes. Oh udah, kalau ente percaya sama HP, ente beli udah selesai. Tidak percaya, tidak usah beli, selesai. Ya, percaya sama Al-Quran, tidak percaya, tidak masalah. Ente yang masalah nanti. Ya, jangan Islam dipaksa-paksa suruh masuk akal ente. Tidak ada yang maksa kan untuk masuk Islam. Tapi kalau mau masuk Islam nggak bisa separuh-separuh. Ya iman terima, percayai semuanya. Yang antum paham atau nggak paham, itu konsekuensi iman, itu begitu. Jadi jangan heran kalau kita harus mendahulukan wahyu, karena itulah konsekuensi iman. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu itu antum harus paham memang. Kalau nggak paham ya itu belum berilmu berarti. Itu jelas ya. Nah, السابع يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا ردا. Baik. Kita ini harus iltizam, wajib kita ini berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i, istilah-istilah syar'i dalam bab akidah. Dan hindari lafaz-lafaz yang direkayasa oleh ahli bid'ah, atau lafaz-lafaz yang sifatnya ini multitafsir, bisa ditafsirkan hak, bisa ditafsirkan batil. Contoh lafaz syar'i itu istiwa syar'i. Bin nas ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Adalah lafaz syar'i. Lafaz yang bid'i itu apa? Istawla, menguasai. Ahli bid'ah lam yakul bihi ahad minas salaf. Kalau dibilang Allah menguasai 'arsy, ya sebelum dikuasai punya siapa? Ada yang punya? Nah, bid'ah. Hati-hati. Kalau rekayasa itu nanti banyak sisi negatifnya, banyak konsekuensi-konsekuensi batil. Atau al-fadhil mujmalah al-muhtamilah lil khata' was shawab. Dalam bab asma wa sifat banyak ini. Seperti mereka memunculkan istilah jism, menafikan Allah itu punya jism. Ahlus sunnah enggak boleh menggunakan istilah ini. Tapi kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak punya jism, tunggu dulu. Apa yang kalian maksud dengan jism di sini? Jasmani, badan. Maksudnya apa? Karena jasmani ini punya dua, bisa ditafsirkan hak, bisa ditafsirkan batil maknanya. Kalau jasmani dalam pengertian wal'iyadzubillah darah daging, subhanallah, ma'adallah, ta'alallah an dzalik, al-musyabah bil makhluqin. Maha suci Allah, mau diklaim punya darah daging seperti makhluknya. Tapi kalau jasmani dalam pengertian zat, na'am, Allah punya zat. Tapi kita hanya menerima maknanya, tidak menerima lafaznya. Jadi dalam masalah ini kita harus memperhatikan lafaz syar'i saja. Ya. Kalau ada lafaz syar'i itu yang kita pakai, enggak ada, terus enggak usah dibahas lah. Nanti malah akhirnya menimbulkan konotasi yang tidak benar. Yustafsar an makna. Kalau itu muhtamil, berkemungkinan hak maupun batil, kita tanyakan dulu apa yang kamu maksud dengan kalimat ini, dengan istilah ini. Fa maka haqqan, kalau memang maksudnya benar,
kita hanya menerimanya dengan menggunakan lafaz syar'i. Menerima makna ini, pengertian ini dengan menggunakan lafaz yang syar'i, bukan lafaz yang mujmal tadi. Tapi kalau batil ya ditolak lafaz maupun maknanya. Tsamin. الثاني العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على الضلالة وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد الأمة. Kemaksuman itu adalah sesuatu yang ditetapkan bagi Rasulullah SAW yang benar adanya. Tapi maksum di sini pengertiannya adalah bukan terbebas dari dosa secara mutlak ya, bukan. Bidalil qauluhu ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Idzan lahu dhanbun taqaddam wa dhanbun ta'akhkhar. Adnat kaghairihi minal bashar, beliau juga berdosa sebagaimana manusia biasa, tapi dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi bukan maksum dalam pengertian tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Ya. Maksum dalam pengertian beliau ini kalau bersalah diluruskan sama Allah. Beliau bisa salah, bisa. Contohnya abasa wa tawalla, ja'ahul a'ma. Ya kan? Contohnya tentang bagaimana menyikapi tawanan perang Badar. Nabi cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar, ya sudah biarkan mereka ditebus, duitnya bisa kita manfaatkan. Turun ayat wa ma kana lin nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardh. Turiduna 'arad dunya wallahu yuridul akhirah. Enggak boleh Nabi punya tawanan perang banyak sebelum dia banyak numpas musuhnya. Kan baru perang pertama kok sudah ngambil tawanan ditebus. Harusnya dihabisi mestinya. Apa kamu lebih condong kepada nilai materi? Nah, salah kan berarti istihadnya salah, tapi tidak dibiarkan, dikoreksi. Pilihanmu ini salah. Nabi pernah mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, madu. Surat apa itu? At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya Nabi atau ya Rasul? Ya Nabi ya. Kenapa kau haramkan apa yang dihalalkan? Ditegur sama Allah. Jadi semua kesalahan Rasulullah itu pasti langsung dikoreksi. Itu istimewanya Rasulullah. Itu maksudnya Rasulullah. Kalau kita tidak mesti dikoreksi sama Allah. Ya. Baik. Dan ada beberapa dosa yang Rasulullah tidak mungkin terjerumus ke dalamnya. Dosa bohong. Tidak mungkin Rasulullah berbohong karena itu akan menodai status beliau sebagai Rasul. Modal dasarnya Nabi dan Rasul itu jujur. Makanya kita belajar dulu sifat wajib as-sidq, al-amanah, ad-tadlir, al-thutnah. Bukan fatonah. Fatonah itu nama orang. Ya, Siti Fatonah nama orang. Al-thutnah. Yang jelas tiga ini. As-sidq, al-amanah, at-tabligh. Mesti Nabi itu jujur. Tidak mungkin Nabi terjerumus dalam dosa berbohong dengan benar-benar masuk kategori bohong. Atau tidak mungkin Nabi itu khianat. Nah, ini menafikan sifat amanah beliau. Dan tidak mungkin Nabi menyembunyikan wahyu. Mustahil. Nah, kalau tiga ini benar-benar beliau maksud tidak pernah beliau terjerumus, dijaga oleh Allah. Baik, kayaknya secara materi, sudah saya lakukan dulu poin ini. Dan umat ini juga maksum, tapi bukan secara personal individual, maksum secara apa ya istilahnya, kolosal, secara keseluruhan. Seluruhnya umat secara keseluruhan tidak mungkin semuanya terjerumus dalam kesalahan. Semuanya sepakat untuk membenarkan yang batil, tidak mungkin. Secara kolektif ya, kolektif maksum. Kalau secara personal tidak maksum.
Amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum. Apa yang diperselisihkan oleh para ulama, para a'immah, kita harus dudukkan kembali, kita tarik kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ternyata Imam Fulan salah, kita harus memberikan uzur karena mereka sudah berijtihad. Dia sudah berijtihad selaku ahli, memang dia berijtihad. Khusus uzurnya bagi mujtahid. Tetap ijtihadnya dinyatakan salah, tapi tidak dibid'ah-bid'ahkan orangnya. Ya, mungkin nama perbuatannya itu masuk kategori bid'ah, nama perbuatannya, tapi pelakunya idza kana minal mujtahidin, termasuk al-ijtihad, tidak serta-merta dicap sebagai mubtadi'. Gitu ya. Tentunya dengan syarat-syarat ijtihad, tidak semuanya. Ijtihad yang sudah jelas nasnya itu nggak boleh ijtihad di situ. Baik. Ini secara materi mungkin kita cukupkan dulu. Ya, ini mungkin pembahasan memang agak panjang dalam poin ini karena dia adalah mabadi' ya. Prinsip-prinsip untuk memudahkan kita adalah memahami bab-bab berikutnya. Baik. Apa sih saya jawab ya? Barangkali ada yang kurang jelas terkait ini dulu ya. Jangan tanya yang lain-lain terkait poin-poin yang tadi kita bahas. Coba. Setuju? Nah, maksudnya kalau si pengguna lafadz yang mujmal itu bisa difahami dengan pemahaman benar, tapi juga bisa difahami dengan pemahaman salah. Bisa ditafsirkan hak, bisa ditafsirkan batil. Kalau setelah ditanya, maksud kamu apa? Ini artinya apa buat kamu? Dan dia memberikan penafsiran yang benar, kita akan terima penafsirannya. Nah, penjelasan ini benar, tapi saya nggak mau pakai istilah ini. Saya tetap akan pakai istilah syar'i. Allah punya zat, bukan Allah punya jism. Walaupun jism yang antum pahami adalah maksudnya zat, kita hanya pakai zat, nggak pakai jism. Itu maksudnya. Paham ya? Kita tetapkan makna ini dengan menggunakan lafaz yang syar'inya. Jelas ya? Ada dong, ada. Walaupun tidak harus satu kata, ya satu kata, ada. Zat itu ada. Apa kalau seandainya ada lafaz misalnya gitu kan, tidak ada warid di sunnah atau di Quran, tidak ada. Tidak kita tawakuf karena isbat butuh dalil, begitu pula nafi butuh dalil. Seperti itu kan. Menafikan apa nih? Ya, masalah jism tadi Lah ya, jism ini minal alfadil mujmalah. Kenapa dibilang mujmal? Muhtamil lil haq lis shawab wa muhtamil lil batil lil khata. Ada orang menggunakan lafaz jism dengan pengertian jasmani bermakna darah daging. Kayak badan kita ini ada jasmani, ada rohani. Jasmani itu secara global darah dan daging. Ya ada urat-urat, ada tulang juga, cuman globalnya saja. Mau ditafsirkan darah, daging, urat, tulang, pankreas dan lain-lain, itu namanya jasmani. Tapi zat juga secara bahasa bisa dimaknai dengan jism. Nah, yang dimaksud yang mana nih? Anda menggunakan Allah tidak memiliki jism, maksudnya apa? Oh, Allah tidak punya darah daging. Ya, saya sepakat. Tapi saya tidak akan menggunakan kata jism ini. Maksudnya apa? Allah nggak punya zat. Lah, ada kalam batin. Kita akan katakan Allah punya zat. Allah punya zat. Jadi kalau mereka menggunakan makna yang benar, tapi lafadznya lafadz yang tidak ada dalilnya, kita tolak lafadznya, kita terima maknanya. Kalau ingin menetapkan, tetapkan dengan lafadz-lafadz yang syar'i. Gitu ya maksudnya. Itu kan berbicara tentang makna. Kalau yang masalah jism maknanya ini. Terus yang aku permasalahkan? Yang masalah lafaz, apakah kita tetapkan lafaznya itu? Dan seperti itu. Kalau ada nasnya kita tetapkan, kalau tidak ada ya tidak. Tidak dia tahu kok. Sebenarnya kan nanti juga butuh
dia isbat juga betul dalil. Tahu saya. Berarti yang antum bahas di sini adalah lafaz yang tidak memiliki makna yang hak maupun makna yang batil. Maknanya imma hak, imma batil. Tergantung begini. Jadi kan ada bab at-tasmiyah, ada babul wasf, ada babul ikhbar. Terkait asma dan sifat Allah ini ada kalanya seseorang membahas apakah ini termasuk nama Allah. Ciri-ciri nama itu apa? Dipanggil ya Rahman, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Jabbar. Oh berarti Rahman, Ar-Rahman, Al-Ghaffar, Al-Kabir, Al-Jabbar itu nama, bisa dipanggil dan boleh diidhafahkan kepada abd. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Abdul Ghaffar. Ciri nama dulu. Ini tawakuf, tauqifi. Ya, nama Allah ini paling sempit di antara bab asma wa sifat, yang paling paten, paling sempit adalah menamai Allah Subhanahu wa taala. Harus jelas dari Quran, dari sunnah. Ijma' nggak bisa. Berdasarkan ijma' saja nggak cukup. Ada namanya wasf, menyifati Allah. Di antara sifat Allah adalah Allah tertawa, Allah marah, Allah membuat makar. Ini sifat kita tetapkan, tapi tidak kita jadikan sebagai nama. Karena kalau syaratnya nama itu al-husna, lahul asmaul husna, ay al-balighah lil husni muntaha, yang mencapai puncak kebaikan. Kalau dibilang ya makir, jelek itu konotasinya. Ya ghadib, ya dhahik, la yaslah. Nah, cocok itu, karena tidak memiliki kesan mengandung makna baik 100%. Nah, tapi itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Allah tertawa, kita bilang Allah yadhhak, wa Allah yaghdab. Ya, wa ghadiba Allahu alaihi. Yadhaku Rabbuna min syabaini atau min rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar fayadkhulani al-jannah. Bal ajibtu wa yaskharun fi qira'ah. Sifatul ajab, al-ajab, at-ta'ajjub lillah. Ini sifat-sifat, tapi enggak dibilang al-muta'ajjib. Nah,